Pak Agus, Ya, iya Pak. kita Batam ini pernah dapat kepercayaan menggelar event internasional ya. Iya, iya. Terlepas dulu situasinya berbeda waktu Iya, itu, iya, iya. waktu kita gelar Indonesia Open. Apakah ke depan PBSI punya keinginan atau mungkin mulai mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah lagi event-event internasional? Ya, kita memang punya mimpi Pak. Ya, suatu saat ada event ya minimal itu Super 300, Super 500 Ya, berada di Batam. Itu loh. Tidak tutup kemungkinan itu bisa dilaksanakan Pak. Ya. Ya, di sisi kepengurusan kita sudah menyiapkan SDM semuanya. Ya, SDM ya baik itu wasit, ya pelengkap pertandingan, semuanya kita siapkan. Termasuk atlet juga kita siapkan. Jadi kita bukan jadi penonton aja Pak. Oh iya, kita bukan hanya bukan hanya jadi penyelenggara yang baik aja. Kita memang cita-cita kita seperti itu Pak. Ya, kalau event besar ini tidak tertutup kemungkinan kita juga akan melibatkan pemerintah daerah Pak. Pasti, ya. Kayak dulu nih ya Sanyo Indonesia Open ya beberapa tahun yang lalu ya. Itu dilaksanakan di gedung Temenggung ya Pak ya. Indoor. Indoor Temenggung dulu di sana. Nah, sejauh ini gedung itu sudah tidak jarang digunakan untuk event-event ya. Ada sih untuk futsal, tapi untuk bulu tangkis sudah lama enggak saya lihat. Malah salah itu. Ya. Apa namanya enggak dipakai bulu tangkis tapi pakai futsal. Ya, saya lihat malah banyak untuk seni sekarang Pak. Untuk seni malah. Ya, konser-konser di sana saya perhatikan. Nah, sedangkan untuk bulu tangkis itu kan punya standar gedung Pak. Ya kita berharap mungkin di satu saat nanti ya Provinsi Kepri mempunyai gedung yang memadai Pak. Mirip-mirip Istora lah ya. Ya, enggak mirip-mirip boleh Pak ya. Karena di Batam kita itu udah punya prestasi, punya gor atau lapangan terbanyak, dapat muri ya waktu zaman Pak Cahaya dulu ya. Dan sampai sekarang itu sangat luar biasa Pak ya. Nah, masa untuk membuat satu gedung dengan fasilitas hanya 4 lapangan, itu syaratnya 4 lapangannya Pak. Minimal 4 lapangan cukup. 4 lapangan. 4 cukup ya. 4 lapangan untuk internasional itu Pak. Ya, yang lain-lainnya kan lapangan pendukung kan kita udah punya. Ya. Jadi lapangan utamanya itu ada lapangan yang itu tadi indoor itu Mbak. Nah, mimpi kita itu Pak Son ya. Mimpi saya, mimpi Pak Uki sebagai ketua. Ya, sekarang ya itulah kembali ke bapak-bapak kita yang ada di pemerintahan. Ya, kita juga nggak diam Pak. Kita juga berharap ya tentunya kita akan tunjukkan prestasi kita dulu Pak. Betul. Prestasi kita di bulu tangkis ya. Makanya kita berharap nanti di Prapon nanti kita lulus di PON, nah dapat medali ya. Kemudian nanti juga untuk seleksi plat wheel ya, kita kirim atlet karena itu mewakili Kepri Pak. Kepri pasti. Nah, ya mudah-mudahan dengan kita tunjukkan prestasi kita, kepercayaan juga. Kepercayaan akan tumbuh dengan demikian. Ya. Sama juga ini Pak Son, kita juga sudah siapkan SDM pelatih ya. Alhamdulillah per hari ini kita sudah punya pelatih BWF level 1 dan level 2 di Kepri Pak. Ya. Dan di Kepri itu di klub untuk PBSI Batam. PBSI Kepri. PBSI Kepri. PBSI Kepri ya. Ada nama top kayak kita pernah punya Ricky Subagja? Yang apanya Pak? Pelatihnya? Pelatihnya yang ngelatih Hendra Hasan Pak. Hendra Hasan itu dari Jaya Raya dulu, namanya Bapak Zainal Arifin, beliau berada di pelatih Hendra Hasan yang turun jadi pelatih. Pelatih Hendra Hasan ya. Yang sekarang masih main di Dedis itu ya. Pelatihnya itu udah ada di Kepri sekarang Pak. Oh, jadi pelatih. Jadi itu satu kebanggaan buat kita. Bangga sekali ya. Artinya mudah-mudahan muncul Hendra. Iya, amin. Kemudian wasit juga ya, kita juga bekali wasit-wasit di daerah ya. Kebetulan kita sudah punya wasit nasional A sama nasional B ya, yang kita ikutkan untuk pelatihan dan ujian. Jadi ya dengan pelatih-pelatih berkelas ini kayak
kita kan pernah juga punya Ricky Subakja Iya, dulu, iya. yang dulu ngelatih PBSI Batam kan. Ya, dia ketua harian provinsi dulu, Oh, Pak. termasuk Ya. pengurusnya malah. Ya. Pengurus dulu sama Pak Cahaya Pak Cahaya, kan. ya, Mas Cahaya, Pak Cahaya, saya kenal itu waktu itu. Ya. Dia pernah juga singgah di Tribun. Iya, iya. Jadi artinya ini keseriusan Kepri atau Batam khususnya dengan bulu tangkis ini kan memang dari dulu kita sudah ini. Iya, artinya harus berkelanjutan ya. Iya. Dengan hadirnya pelatih-pelatih berkelas nasional itu, ya mau harapan kita ya muncul atlet-atlet yang nasional juga. Betul. Nah, mungkin perlu guiding mungkin ya untuk anak-anak yang pengen menjadi pemain ya di Batam. Mereka harus ngapain? Masuk kemana? Pada sebaiknya umur berapa dia harus masuk? Dan di mana saja mereka bisa mendaftar? Mungkin ini kadang-kadang orang tua atau anak-anak mungkin banyak yang nggak tahu. Dia taunya main raket, siapa tahu dilirik gitu kan nggak mungkin kan. Artinya kan butuh. Itu zamanku. Artinya kan kita butuh tempat, butuh kontinuitas untuk berlatih. Ada klub, ada pelatih itu yang akan memandu, yang akan melirik kita. Ya mungkin perlu Pak itu bisa dijelaskan. Jadi untuk Batam sendiri ya, kita berbicara terdekat dulu nih Pak ya. Sebenarnya di Kepri kan kita kalau berbicara Kepri kan ada 7 kabupaten kota kita ya. Nah karena kita berada di Batam ya, yang terdekat dulu ya. Batam itu yang seperti saya sampaikan tadi ada 20 klub yang sudah ada klub sampai pembinaan ya. Sampai Mei ini ya. Nah sampai bulan Mei 20 klub ya. Nah situ setiap kecamatan ada itu Pak. Setiap kecamatan ada. Batu Haji, Sekupang, sampai ke Nongsa sana itu ada apalagi Batam Kota ya, itu ada berapa gor, ada berapa klub ya. Jadi kalau mau cari klub datang gor, tanya di sana gitu. Oh bisa. Itu mudahnya. Iya. Ya biasanya ada. Ya kalau gitu. yang nanti kalau saya sampaikan nama-nama klubnya nanti saya promo pula nanti kan. Jadi klub di Batu Haji ada klub, di Tanjung Piayu ada klub, ya. Di Kota Batam atau Batam Kota juga ada klub, ya. Semua gor sekarang sudah punya klub, Mbak. Ya, tinggal kita tanya di sana informasi ya. Atau mungkin nanti yang punya anak bisa tanya juga ke pengurus Kota Batam atau pengurus provinsi. Pasti diarahkan Pak, pasti ditunjukkan di mana tempat latihannya, yang standar latihannya benar-benar mengikuti standar kepelatihan. Jangan asal-asal aja, nanti salah. Makanya salah asuh nanti kan. Artinya mungkin ada yang minat, mari saya latih gitu kan. Ternyata tidak ada linknya ke PBSI gitu kan. Artinya kan anak-anak sudah berharap banyak, ternyata tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu dulu aku juga kayak gitu. Jadi ada yang ngelatih, ya jadi sih sebenarnya jadi-jadian aja. Setelah itu ada lanjutan bilang gini, oh kamu masuk sini aja, diarahin terus. Gitu. Akhirnya diarahin. Mungkin dia kebingungan, ini anak udah bisa mau ngapain? Mau ikut kompetisi, dia nggak punya link, nggak punya info kan? Punya ID. Nggak punya ID gitu kan? Nah artinya kan itu kan perlu ya, artinya perlu kita mengedukasi orang. Atau bisa jadi gor-gor punya daftar informatif. Di masing-masing gor. Ada, biasanya ada brosur Pak. Oh brosur ya. Iya dia tempel flyer atau spanduk di luar gitu kan, baliho ya. Saya lihat ada kunjungan juga beberapa gor ya. Kadang-kadang ada peresmian gor baru, mereka langsung tempel di sana. Ini jadwal latihan, ini untuk pembinaan, ini penerimaan murid baru, ada kok Pak. Oh iya ada. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya. Ya. Kalau nggak datang ke kantor PBSI. Siap. Kantor PBSI untuk Kepri Kota Batam itu ada di komplek Sungai Panas ya, dekat atas pom bensin atas itu. Ada kantornya di sana. Ya. Kalau untuk rekomen usianya Pak, yang paling kecil. Usia ya. Kan adikku bisa masuk. Iya. Mbaknya mau masuk lagi juga nggak apa-apa. Nanti kan ada antar mahasiswa. Aduh. Katanya mau ngambil S2 kan. Bisa kan? Iya, jadi usia yang dianjurkan itu ya. Saya juga dapat bocoran dari Bimpres saya ini. Jadi bagusnya itu kalau usia sekolah itu ya usia-usia
5 atau 6 tahun itu udah bisa Udah ada dimulai. kelasnya. Itu masih TK. Iya. Iya. Iya kan. Iya, karena dia nanti akan masuk ke pra usia dini kan, di bawah 9 kan. Ya, pra usia dini. Pada saat dia masuk di usia 5 atau 6, nah nanti 7 tahun dia SD, dia kan ikut kejuaraan antar SD itu kan, antar pelajar SD. Nah, di sana kan baru kelihatan itu. Iya. Anak ini ada talentanya atau enggak gitu. Lagian di umur itu Ya. kayak nulis kertas putih lah kita. Iya. Mau mulai dari Mau mana mulai ini dari kan mana, gitu. ya, bisa. Nah, warna apa yang mau dituangkan dulu gitu. Anak saya 3 orang, Mbak. Ya, ini curhat juga sedikit nih. Anak saya 3 orang, saya arahkan ke bulu tangkis ya. 2 orang tidak jadi, 1 orang masih lanjut sampai sekarang gitu. Ya. Sama kayak Mbak mungkin. Jadi dia lebih suka di kampus saja, dia nggak suka dia capek lari-lari. Iya. Kalau saya dulu beda cerita Pak, itu gara-gara jauh dari kota aja, jadi nggak ada yang nganter ke sana gitu. Faktor Tahu. jauh ya. Nah, Taunya kalau klub sekarang udah di Batam sekolah. beda, Mbak. Di Kepri beda, di setiap pelosok ada lapangan. Ada lapangan, iya. Iya. Kita buka pintu ya, istilah orang ya, buka pintu itu gor gitu loh. Iya. Buka pintu Iya. lapangan. Ya. Iya. Oke, baik. Iya. Nantilah dicoba masuk. Ya Pak Son. Yoi. Kita udah punya klub Tribun Batam. Udah ada ya, Pak ya? Tribun Batam udah ada ya? Kita punya lapangan Lapangannya khusus udah habis. ada. Oh. Lapangan bulu tangkis. Standar nggak itu? Nah, makanya aja. ini, Distandarkan ya. Standar ini. standar. Menyesuaikan Kalau ya. garisnya cocok lah, ukuran garis.